Virus purba misterius tiba-tiba melanda rumah sakit di Thailand, membuat banyak orang berubah menjadi zombie. Pemerintah menutup semua pintu keluar, siapapun yang selamat tetap ditembak mati oleh tentara. Namun pemerintah membangkitkan amarah juara Muay Thai profesional ini, karena kekasihnya yang seorang dokter terjebak di rumah sakit. Xiao Shuai pun menerobos masuk dengan tangan kosong, siap melawan militer maupun zombie demi menyelamatkan wanita yang dicintainya. Tanpa basa-basi cerita dimulai tahun 2027. Manusia merusak alam hingga memicu pemanasan global. Es raksasa kuno mencair dan melepaskan virus purba yang terkurung ribuan tahun. Virus menyebar ke lautan memusnahkan kehidupan laut, memicu krisis pangan dan memperlebar kesenjangan sosial. Kerusuhan besar melanda berbagai belahan dunia. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan jasad bergelimpangan. Hanya satu pulau yang masih kaya sumber daya, namun rakyat tetap hidup tertindas di bawah kekuasaan penguasa. Untuk mengatasi kelangkaan pangan, perusahaan mulai membudidayakan kecoa karena tahan terhadap iklim ekstrim dan kaya protein. Meski rasanya buruk, kecoa dicampur dengan beras kasar lalu digiling menjadi bubuk dan dibagikan sebagai makanan bagi seluruh rakyat. Rakyat hidup menderita. Sementara para petinggi setiap bulan menikmati sashimi segar dari ikan yang baru ditangkap. Tanpa menyadari ikan tersebut telah terinfeksi bakteri purba dan bermutasi. Karena dimakan mentah, bakteri tidak mati. Ikan-ikan itu dikirim ke berbagai restoran, lalu menjadi awal bencana yang menimpa para penguasa dengan keserakahan mereka sendiri. Tanpa menyadari nasib tragis mereka, pria botak yang asyik makan mendadak mual. Kejang dan muntah darah hitam, ia dilarikan ke rumah sakit dan ditemukan penuh bakteri. Saat dokter melakukan CPR, tubuhnya kembali kejang tak terkendali serta muntah darah hitam hingga akhirnya meninggal dunia. Namun, dokter sama sekali tidak menyadari ada sesuatu. Bahwa pupil matanya kini menghitam dan seluruh tubuhnya dipenuhi urat menonjol. Dokter yang sibuk belum menyadari keanehan sampai mendengar suara aneh. Ia menoleh dan melihat pemandangan mengerikan. Saat itu kepala dokter dan direktur rumah sakit masih menganalisis penyebab kematian di koridor. Sama sekali tidak menyadari bahwa bencana mengerikan akan segera melanda seluruh rumah sakit. Sampai mereka mendengar jeritan dari kejauhan, ternyata ada dokter sedang digigit dengan buas oleh pasien tadi. Saat dokter tertegun di tempat, zombie dengan cepat menjadikannya target baru. Di saat yang sama di lobi lantai dasar, satpam bingung melihat sekelompok orang berlari ketakutan. Seseorang sambil berlari berteriak meminta semua orang segera mengungsi. Tak lama kemudian, zombie mengerikan muncul dan satpam berusaha menahannya dengan tongkat. Orang yang digigit langsung bermutasi hingga seluruh rumah sakit dikuasai zombie dengan cepat. Koridor dipenuhi pemandangan mengerikan dan zombie haus darah berkeliaran. Orang-orang yang selamat lari tunggang langgang meski ancaman gigitan terus mengintai. Jumlah zombie terus bertambah pesat. Demi mencegah bencana meluas, pemerintah mengumumkan darurat besar dan melarang warga mendekati area rumah sakit. Mendengar kabar itu, Xiao Shuai langsung panik karena pacarnya Xiao Mei bekerja sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Saat tiba area sudah dikepung militer dan tak seorang pun boleh masuk. Ketika ia mencoba menerobos, tiba-tiba dua bayangan jatuh dari atas. Salah satunya zombie, satunya lagi tentara yang tergigit. Seorang perawat mendekat untuk memeriksa, namun langsung menjadi korban. Tentara lain yang hendak menolong juga diserang zombie yang tiba-tiba bangkit. Sementara itu, zombie di dalam kontainer menggigit perawat tadi. Tentara baru menembak, tetapi perawat yang digigit pun ikut bermutasi. Rumah sakit langsung kacau. Memanfaatkan situasi, Xiao Shuai berhasil menyusup masuk. Namun tentara kembali menguasai keadaan. Warga yang mencoba keluar diberi tembakan peringatan. Tetapi yang memaksa tetap ditembak. Semua orang ketakutan. Xiao Shuai hanya diam lalu berlari mencari Xiao Mei. Sementara Xiao Mei dan direktur rumah sakit berhasil bersembunyi di kantor dan selamat. Bekas gigitan di tubuh direktur menjadi tanda bahaya. Setelah suasana tenang, Xiao Mei keluar memastikan koridor aman, namun saat berbalik direktur sudah hilang. Ia mencari dengan cemas hingga mendengar suara aneh. Saat mengikuti suara itu, Xiao Mei menemukan direktur telah bermutasi dan sedang memangsa mayat, membuatnya terkejut ketakutan. Saat direktur menerkam Xiao Mei, rak di samping berhasil menghalangi serangan. Ia memanfaatkan kesempatan untuk kabur ke koridor. Ketika bingung mencari jalan, ia mendengar panggilan Xiao Shuai dari ruang siaran.
Xiao Mei memberitahu lokasinya, tetapi alat komunikasi rusak. Suara itu menarik perhatian zombie yang menuju ruang siaran. Xiao Shuai pun memutuskan mencari sendiri. Namun tiba-tiba terdengar zombie mendobrak pintu. Dengan refleks seorang petinju, ia menjatuhkan monster berlumuran darah itu ke lantai lalu memasang kuda-kuda bertarung. Namun zombie itu terus menyerang dan ingin menggigit. Ia pun mengikatnya erat dengan kabel listrik dan melancarkan pukulan keras. Hingga zombie yang terjatuh tertusuk benda tajam menembus perutnya dan berhenti bergerak. Demi mencari kekasihnya, Xiao Shuai mengerahkan seluruh kekuatan menghajar zombie satu persatu di sepanjang lorong. Xiao Shuai membuktikan keahlian Muay Thai-nya, mengalahkan zombie tanpa terluka. Saat tiba di ruang rawat, ia menyelamatkan anak yang diserang zombie. Anak itu memberitahu kelemahan zombie. Setelah mengetahui kelemahan zombie, Xiao Shuai menjadi lebih mudah mengatasi mereka. Harus diakui, Muay Thai-nya memang tangguh tak terkalahkan, satu tendangan saja sudah menghabisi zombie. Anak di sampingnya bahkan memandangnya dengan kagum, tetapi tiba-tiba seekor zombie muncul dari bawah dan menggigit paha anak itu. Saat dia menangis terseduh-seduh mengira akan bermutasi, dia melihat sepasang gigi palsu di tanah. Ternyata zombie itu hanya memakai gigi palsu. Setelah aman, Xiao Shuai bersiap melanjutkan pencarian. Anak itu mengatakan ibunya juga bekerja di rumah sakit dan memohon agar diajak. Mendengar kesempatan menemukan pacarnya sekaligus membantu anak itu mencari ibunya, Xiao Shuai langsung setuju. Mereka berdua pun segera menuju lantai atas. Di luar rumah sakit, gadis kecil cemas mencari ibunya. Sekitar hancur dan penuh mayat. Militer berteriak melarangnya maju, tapi gadis itu tak peduli. Satpam meminta militer tak menembak, namun detik berikutnya satpam itu tewas tertembak. Ternyata militer memerintahkan pengeboman seluruh rumah sakit untuk mencegah penyebaran virus zombie. Mereka menyadari virus tidak boleh bocor. Setelah diskusi sengit, komandan memerintahkan penghancuran total rumah sakit, membersihkan semua yang terinfeksi. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Para petinggi akhirnya menyetujui. Tentara segera menyusup ke rumah sakit dan memasang bom waktu di pilar-pilar penyangga. Dalam 4 jam gedung itu akan hancur, namun para korban tidak mengetahui ancaman itu. Sementara Xiao Shuai membawa anak tersebut ke lantai 5 yang telah dikuasai zombie. Beruntung mereka menemukan ibunya di ruang jaga. Ibu dan anak yang terpisah pun kembali bersama dengan bahagia. Melihat punggung wanita itu digigit zombie, Xiao Shuai diberitahu bahwa Xiao Mei berada di lantai 10. Ibu yang sadar akan segera bermutasi itu menitipkan anaknya kepada Xiao Shuai. Meski sang anak menolak dan memeluk ibunya, Xiao Shuai terpaksa membawanya pergi secara paksa saat tubuh wanita itu mulai bereaksi. Xiao Shuai menutup mulut anak itu, tetapi anak tersebut melawan keras dan menggigit tangannya. Setelah bebas, anak itu kembali ke ruang jaga. Namun ibunya telah berubah menjadi zombie. Melihat keadaan itu, ia menangis hingga menarik perhatian zombie lain. Xiao Shuai segera menggendongnya dan kabur. Sementara itu, militer mendapat perintah menyelamatkan seorang pejabat penting sebelum ledakan. Xiao Mei pun melihat keberadaan pejabat tersebut melalui monitor. Hampir seluruh rumah sakit telah dikuasai zombie. Hanya ruang pejabat yang masih aman. Xiao Mei datang meminta perlindungan dan diizinkan masuk. Si pejabat pun menenangkannya dengan mengatakan bantuan militer akan segera tiba. Namun di balik sikap tenangnya, ia memiliki tujuan lain karena persediaan plasma darah untuk menyelamatkan istrinya hampir habis. Si pejabat tahu Xiao Mei pasti mengetahui lokasi kantong darah. Ia memanfaatkan naluri seorang dokter dan memintanya mengambil plasma darurat. Nah, meski sempat ragu, Xiao Mei akhirnya setuju. Beruntung ia tidak berpapasan dengan zombie saat mencari di ruangan sekitar. Sementara itu, tim khusus bersenjata lengkap mendarat dengan helikopter di atap dan segera memulai misi penyelamatan. Dengan bom, waktu akan meledak dalam 30 menit. Xiao Shuai membawa anak itu ke lantai 10. Anak itu melihat helikopter penyelamat. Namun Xiao Shuai hanya fokus mencari Xiao Mei. Di koridor yang dipenuhi zombie, ia menemukan kalung pemberiannya di lantai. Saat menoleh, ia melihat Xiao Mei berlari masuk ke sebuah ruangan tanpa mempedulikan bahaya. Suara itu menarik perhatian. Melihat itu, Xiao Shuai berteriak keras, lalu langsung menerjang ke arah gerombolan zombie. Anak itu mengikuti dari belakang. Xiao Shuai membantai zombie dengan senjata di tangannya. Saat tiba di gudang darah, ia melihat Xiao Mei dikejar zombie. Melihat pacarnya hampir terjebak, ia segera mengambil alat pemadam lalu memecahkan kaca. Xiao Shuai terpaksa melawan zombie yang terus berdatangan karena suara dan meminta anak itu masuk menyelamatkan pacarnya.
Anak itu dengan cepat menyemprot zombie dengan alat pemadam. Di balik kabut putih, Xiao Mei segera membungkuk. Si zombie dengan penglihatan kabur tidak bisa melihat. Namun saat hendak pergi, Xiao Mei tidak sengaja menyenggol sesuatu, menimbulkan suara yang menarik perhatian zombie. Xiao Shuai pun datang tepat waktu. Tim penyelamat juga tiba di lantai 10. Dengan persenjataan lengkap, mereka dengan mudah membersihkan zombie di sekitar dan mencapai ruangan si pejabat. Mereka mengatur formasi melindungi pejabat dan istrinya untuk pergi ke atap. Namun karena harus mendorong tempat tidur pelan-pelan, satu anggota tim digigit zombie. Kapten tanpa ragu menembaknya. Xiao Mei berhasil mengambil plasma, tetapi saat mereka bertiga bersiap pergi, Xiao Shuai tertembak. Tim penyelamat yang menembak tidak peduli apakah itu zombie atau korban yang selamat, mereka menembak setiap target yang bergerak. Untungnya Xiao Shuai hanya terkena bahu. Sang pejabat mengenali Xiao Mei sebagai dokter yang mengambil plasma, lalu menyuruh tentara untuk membawanya. Dalam sekejap para zombie menemukan mereka. Xiao Shuai bangkit perlahan, melihat pacarnya dibawa pergi. Tanpa ragu ia ingin menyelamatkannya. Sementara zombie dari segala arah mendekat, membuat tim penyelamat panik. Setelah pertarungan sengit jarak dekat, tim penyelamat mulai terdesak. Namun kapten mereka memiliki pengalaman dan kemampuan bertarung tingkat tinggi. Ia berduel melawan Xiao Shuai. Setelah saling mengeluarkan jurus andalan, keduanya akhirnya jatuh pingsan. Xiao Shuai diseret pergi oleh pacarnya, tetapi tim penyelamat tidak beruntung, semua menjadi santapan zombie. Tak lama, Xiao Mei menyeret pacarnya ke sebuah ruangan. Dengan cekatan merawat lukanya, Xiao Shuai perlahan sadar. Tetapi sebelum benar-benar pulih, ada masalah lagi. Kapten yang tergigit telah berubah menjadi zombie. Xiao Shuai sengaja membuka pintu untuk menarik zombie kapten itu masuk. Saat zombie kapten belum menemukan mereka, Xiao Shuai melempar botol alkohol ke arahnya. Lalu terbakar sampai hangus. Tetapi api memicu sistem penyiram otomatis. Air yang mengenai zombie justru memicu mutasi baru, karena virus berasal dari es purba. Mendengar geraman di belakang, mereka bertiga panik mempercepat langkah dan bertemu si pejabat di tikungan. Istrinya ternyata telah bermutasi menjadi zombie, meski Xiao Mei menyuruhnya pergi. Pejabat yang setia tetap mendekati istrinya. Xiao Shuai pun segera menarik pacarnya pergi, dan detik berikutnya, pejabat itu digigit istrinya yang telah bermutasi. Namun tetap memeluknya dan memilih bersama sampai akhir. Sementara mereka bertiga bergegas ke atap, mengganjal pintu sebagai penghalang. Tetapi zombie yang bermutasi segera menerobos masuk. Melihat zombie mendekat, Xiao Shuai menyuruh Xiao Mei dan anak itu ke atap, sementara ia mengalihkan perhatian zombie agar mereka selamat. Xiao Mei terpaksa pergi dulu. Awalnya Xiao Shuai mampu melawan zombie biasa, namun zombie hasil mutasi ganda ini sangat kuat. Terdesak, Xiao Shuai terpaksa bersembunyi di dalam mobil yang dikepung zombie. Ia merasa tidak punya harapan, namun tiba-tiba mobil meledak dan membuat zombie terpental. Menyelamatkannya dari kematian, tetapi suara ledakan kembali menarik perhatian zombie lain. Sementara Xiao Mei dan anak itu berhasil tiba di atap, tentara yang berjaga segera mendekati mereka. Setelah dipastikan tak terinfeksi saat diperiksa tidak ada gigitan, mereka berdua berkata tim penyelamat dan pejabat telah tewas. Tentara melapor ke atasan. Untungnya status Xiao Mei sebagai dokter sangat membantu mereka. Atasan mengizinkan mereka berdua ikut pergi. Tentara segera menyuruh mereka naik helikopter. Tetapi Xiao Mei meminta untuk menunggu sebentar karena pacarnya belum datang. Tentara marah karena waktu meledak tinggal kurang dari 3 menit. Jika tidak pergi sekarang, semua akan mati. Dia memaksa mereka naik. Begitu mereka pergi, Xiao Shuai tiba di atap. Zombie yang tak terhitung jumlahnya mengepung. Xiao Shuai harus bertahan sendiri agar helikopter bisa lepas landas. Xiao Mei menangis melihatnya dari balik kaca. Setelah helikopter naik, Xiao Shuai hendak berpamitan. Namun gerombolan zombie tiba-tiba menerobos pintu. Tanpa beban, Xiao Shuai bertarung sekuat tenaga melawan zombie yang terus berdatangan. Ia menjatuhkan mereka tanpa henti, hingga bom waktu mencapai 0 dan rumah sakit runtuh dalam ledakan besar. Xiao Mei dan anak itu menangis melihat kehancuran tersebut, namun setelah asap menghilang, kejutan terjadi. Xiao Shuai ternyata masih berdiri dari balik reruntuhan. Jika suka video ini, silakan like dan subscribe. Episode selanjutnya akan lebih seru.